Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kepada teman-teman yang ada di rumah mengenai empowering leadership. Baik, sebelumnya saya akan menunjukkan profil saya terlebih dahulu. Saya Budiarto Hutomo Salim, saya lahir di kota Banyuwangi, dan saat ini saya sedang bekerja sebagai manajemen trainee di PT Modern Land Realty. Baik teman-teman, saat ini saya ingin menanyakan atau menjelaskan bagaimana sih menjadi seorang leader yang baik dan benar, yang bisa membawa sebuah tim menuju ke tujuan yang sama dan bisa bekerja sama dengan baik. Ada dua teman-teman caranya yang harus dimiliki oleh seorang leader, yaitu office communication, dan yang kedua yaitu service mindset. Apa saja itu? Mari kita lihat. Teman-teman sebelumnya pernah tidak melihat gambar ini? Di sini itu di orang sebelah kiri mengatakan bahwa balok tersebut ada 4 loh. Dan yang satunya bilang, hah, masa bukannya 3 ya baloknya? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan perspektif di antara mereka. Dan di gambar kedua ada terlihat bahwa seorang pria yang sedang berteriak-teriak dan seorang cewek yang tidak mendengarkan atau coba mengabaikan. Kira-kira ada masalah apa ya teman-teman? Dan yang ketiga yaitu adanya 2 orang pemuda yang saling berpaling muka dan dengan menunjukkan wajah yang tidak enak, masam teman-teman. Kira-kira dari ketiga gambar ini apa sih akar masalahnya? Akar masalahnya itu ada di miscommunication teman-teman. Ya, ngomong-ngomong mengenai miscommunication, sebenarnya apa sih arti dari komunikasi itu sendiri? Dalam KBBI, arti kata komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Office communication sendiri berarti penyampaian pengetahuan atau gagasan dengan cara verbal atau nonverbal untuk meningkatkan rasa percaya dan produktivitas rekan-rekan kerja demi mencapai satu tujuan. Dalam kasus dan dalam penelitian teman-teman, bahwa kegagalan yang terbesar dalam sebuah proyek itu ada di masalah komunikasi yang buruk teman-teman. Dapat kita lihat pada grafik yang ada di layar bahwa 57% itu menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah menyebabkan kegagalan dalam sebuah proyek. Seperti yang dikutip oleh Tony Gaskins bahwa komunikasi dalam sebuah hubungan seperti oksigen dalam hidup. Tanpanya hubungan itu akan mati. Artinya apa teman-teman? Di sini Tony Gaskins ingin menegaskan bahwa komunikasi itu penting dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah rekan-rekan kerja, dalam sebuah pertemanan, agar tidak adanya salah paham, tidak adanya pertengkaran, teman-teman. Teman-teman, coba saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain sejenak. Teman-teman pernah mendengar permainan mengikuti ilustrasi dan teman-teman bisa menerapkannya. Coba teman-teman yang ada di rumah yang lagi menonton video ini, coba ikutin ilustrasi saya. Teman-teman saat ini coba pegang matanya. Ya, siapa teman-teman yang di rumah yang saat ini mengikutin saya memegang hidung? Padahal ilustrasi tadi memegang mata loh teman-teman. Ya, dari permainan ini itu ada penelitiannya loh teman-teman. Penelitian ini dilakukan oleh Profesor Albert Mehrabian mengenai efektivitas komunikasi. Menurut beliau, efektivitas komunikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama visual, yang kedua vokal, dan yang ketiga verbal. Di sini pada saat visual menunjukkan persentase yang paling tinggi yaitu 55%, diikuti yang kedua yaitu 38% oleh vokal dan 7% oleh verbal. Hal ini berarti apa? Bahwa melalui visual itu akan lebih berdampak bagi orang lain, lebih mudah dimengerti atau diikutin oleh orang lain. Seperti permainan tadi, siapa di antara teman-teman yang mengikutin saya memegang hidung, padahal ilustrasinya adalah memegang mata. Karena melalui visual, teman-teman bisa mengikuti saya.
Tetapi menurut beliau, tidak semua kondisi bisa diperlakukan hal yang sama. Hanya bisa diperlakukan apabila ekspresi itu bertolak belakang dengan vokal dan verbal. Ya, seperti permainan tadi teman-teman. Dan juga sebenarnya apa sih teman-teman hambatan dalam berkomunikasi? Yaitu yang pertama itu bereaksi, bukan menanggapi. Dan yang kedua yaitu memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Padahal teman-teman, tidak semua orang itu memiliki karakteristik yang sama, yang bisa diperlakukan dengan sama. Dan yang ketiga yaitu berasumsi bahwa pesan Anda sudah dipahami. Padahal tidak semua orang langsung bisa memahami teman-teman apa yang kita sampaikan. Teman-teman, alangkah lebih baiknya apabila teman-teman bisa cross-check terlebih dahulu. Apakah lawan bicara teman-teman itu sudah paham atau belum? Bisa ditanyain dengan apakah sudah paham, apakah sudah mengerti informasi yang telah saya sampaikan. Dan teman-teman, biasanya di tempat kerja pun juga ada loh penyebab masalah dalam komunikasi. Apa saja itu? Yang pertama yaitu sasarannya tidak jelas. Tidak mengerti visi dan misi dari tujuan yang telah dibuat. Dan yang kedua, kurangnya informasi. Mungkin informasinya ada, tetapi masih bingung bagaimana sih caranya melakukannya seperti itu. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang buruk. Seorang pemimpin harus mampu mengerti apa yang diinginkan, apa yang dirasakan oleh rekan-rekan kerjanya untuk bisa mencapai satu mufakat yang sama. Dan yang keempat yaitu adanya masalah pribadi teman-teman. Terkadang masalah yang ada di rumah itu terbawa di tempat kerja. Mungkin masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan orang-orang di sekitar rumah. Akhirnya di tempat kerja ikut berdampak. Akhirnya sensi dengan rekan-rekan kerja, akhirnya mudah marah, tidak enak diajak komunikasi, tidak bisa bekerja sama dengan baik pada saat bekerja. Dan yang terakhir adalah keragaman budaya teman-teman. Saat ini di Indonesia memang teman-teman memiliki budaya yang banyak. Terkadang di satu perusahaan ada orang-orang dari berbagai daerah. Misal ada orang yang memiliki intonasi yang tinggi. Ayo, sini cepat. Padahal mereka belum tentu marah loh teman-teman. Mereka cuman intonasinya tinggi. Namun mungkin penyampaiannya saja yang terkesan seperti marah-marah, seperti ngajak berantem. Padahal tidak seperti itu teman-teman yang dimaksud. Maka dari itu budaya cukup berpengaruh teman-teman dalam saat bekerja. Teman-teman tahu tidak ilustrasi gunung es? Yang ilustrasi yang di atas permukaan laut adalah apa yang orang lain lihat. First impression mengenai karakteristik orang. Namun, yang ada di bawah adalah apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin orang itu ternyata pemarah, padahal terlihatannya sabar, dan lain sebagainya. Teman-teman, kunci dari komunikasi yang baik, yaitu kunci dari orang sukses, yaitu memiliki pendengaran yang lebih banyak digunakan daripada mulut. Tuhan telah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut, yang berarti banyaklah mendengar dan sedikitlah berbicara teman-teman. Karakteristik manusia dibagi menjadi 4, yaitu ada D, I, S, C, yang berarti dominance, influence, steadiness, dan compliance. Orang-orang dominance biasanya cenderung extrovert dan task oriented, sedangkan influence cenderung extrovert dan juga people oriented. Orang-orang yang steadiness cenderung people oriented dan juga introvert, sedangkan orang yang compliance cenderung task oriented dan juga orangnya introvert. Dapat kita lihat bahwa karakteristik semua orang itu berbeda-beda, sehingga dalam komunikasi pun kita berbeda-beda dalam penyampaiannya agar tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi. Kecenderungan perilaku komunikasi dalam pelayanan itu ada yang agresif, mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Ada yang pasif, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Itu namanya people pleaser. Yang ideal adalah asertif, mementingkan diri sendiri dan juga mementingkan orang lain. Teman-teman pernah tidak
penolakan oleh customer. Mungkin yang sedang bekerja saat ini, teman-teman, pernah ditolak oleh customer. Bisnis apapun tidak akan terlewat dari yang namanya customer. Namun bagaimana sih? Kenapa sih kok bisa customer itu menolak kita? Ya, sebelumnya seorang pemimpin harus memiliki service mindset, memiliki hati untuk melayani customer dan juga melayani rekan kerjanya agar bisa bekerja sama dengan baik, agar bisa tumbuh berkembang bersama dan mencapai tujuan yang sama. Teman-teman tahu tidak perbedaan dari bos dan leader? Seorang bos akan cenderung memerintah, menyuruh. Di ilustrasi ini terlihat bahwa bos ada di belakang, yang bekerja adalah karyawannya. Namun seorang leader itu adalah di depan, sesuai dengan ilustrasi di atas ya teman-teman, bahwa ayo kita berjuang bersama, kita bisa, menyemangatin teman-teman. Itu seorang leader. Seorang leader memiliki konsep 3T plus 1F. Apa saja itu? Yang pertama, T yang pertama adalah tidak memerintah. T yang kedua yaitu tidak menyalahkan. T yang ketiga yaitu tidak merendahkan. Dan F adalah fokus pada apa yang dapat dilakukan. Teman-teman, customer bukan lagi seorang raja. Namun customer bagi perusahaan adalah best partner. Tanpa customer, perusahaan tidak akan berkembang. Dengan pelayanan yang baik, dengan kerjasama yang baik antar perusahaan dan customer, maka akan menciptakan supply dan demand yang baik, di mana perusahaan akan dapat berkembang dan perusahaan akan menerima feedback yang baik dari customer. Teman-teman, sebenarnya kebutuhan customer itu tidak terlalu rumit, teman-teman. Yang pertama adalah customer itu minta dimengerti. Apa sih yang mau customer lakukan? Apa sih yang ingin customer miliki? Yang kedua, customer itu ingin dianggap penting. Yang ketiga, customer itu ingin diterima dengan ramah, dengan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir yaitu, customer itu akan merasa nyaman apabila mendapatkan pelayanan yang baik. Ada moment of truth, teman-teman. Awareness ini adalah kesadaran dari customer mengenai perusahaan kita. Dan kemudian di zero moment of truth, customer itu mencari informasi melalui website, melalui apapun itu mengenai perusahaan kita. Dan di first moment of truth, customer akan berkomunikasi secara langsung atau berrealisasi dengan kita secara langsung. Dan di second moment of truth, mereka akan mengevaluasi, mereka akan memberikan feedback, entah itu positif atau negatif, tergantung bagaimana kita melayani mereka. Dan yang terakhir adalah ultimate moment of truth, di mana customer akan menyebarkan secara langsung atau tidak langsung kepada orang-orang di sekitarnya, teman-teman. Cara membangun mindset itu ada 4. Menurut agama, anggap saja kita mendapatkan pahala apabila kita berlaku baik dengan orang lain. Tuhan juga mengajarkan untuk melayani kepada sesama kita. Dan yang kedua yaitu adalah sosial dan kemanusiaan. Manusia tidak luput dari tolong-menolong. Manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu, berlakulah seperti apa yang ingin Anda terima. Hidup itu seperti cermin, teman-teman. Apa yang ingin kita dapatkan, orang lain juga ingin berlaku seperti itu. Dan juga di kepentingan perusahaan, teman-teman, yang ketiga. Apabila pelayanannya baik, customer memberikan feedback yang baik, maka perusahaan akan tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir adalah kepentingan pribadi. Kita juga dapat meningkatkan komunikasi kita, dapat meningkatkan soft skill kita. Kita harus mempunyai mindset-mindset seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah seorang leader harus memiliki komunikasi yang baik antara rekan kerja maupun dengan customer. Dan juga memiliki service mindset, pelayanan yang baik agar mendapatkan feedback yang baik. Dan yang ketiga, ancamkan ini ya, seorang leader bukanlah seorang bos. Seorang leader harus mampu memimpin dan menyemangati rekan-rekan kerjanya. Dan yang terakhir adalah customer adalah partner, best partner di sebuah perusahaan.
Terima kasih teman-teman telah mendengarkan video ini sampai habis. Saya Budiarto Hutomo Salim, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.